Halo semua, saya Misha. Dan saya Renata. Mari support His Grace Church YouTube channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you, God bless you. Di dalam teks Alkitab pada Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 17, di situ berkata, "Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Lalu pada ayat yang ke-17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Pada bagian awal kitab suci kita sebagai orang percaya, di kitab Kejadian kita sudah langsung menemukan kata ini, yaitu kutuk. Bagaimana akibat dosa, maka Tuhan mengutuk yang pertama-tama ular dan kemudian manusia. Adam sebagai manusia yang pertama terkutuk karena kesalahan-kesalahannya. Dan oleh karena itu maka umat manusia ada di dalam kekuasaan dosa. Dan selanjutnya di dalam pasal 12 dari kitab Kejadian pada ayat yang ketiga, di situ firman Tuhan berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Dan ketika Allah mau menyelamatkan umat manusia dengan memilih seorang pilihan untuk menjadi cikal bakal lahirnya satu umat pilihan Allah untuk menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai juru selamat yang nantinya akan menyelesaikan permasalahan dosa, yang memutuskan hubungan di antara Allah dan manusia, maka Allah membuat perjanjiannya diawali dengan kata-kata, di sana terdapat kata-kata kutuk. Menarik bahwa di dalam sejarah kehidupan umat percaya atau umat Allah, kata kutuk sudah tidak asing. Akibat dosa, maka ada kutuk. Tetapi ketika Allah membuat perjanjian, maka segala kutuk dosa itu akan diselesaikan. Ketika Allah memilih seorang pilihan, yaitu Bapa orang beriman, Abram, maka Tuhan menjanjikan akan memberkati orang yang memberkati Abram dan mengutuk orang yang mengutuk Abram. Nah, umat manusia tentu sudah tidak asing dengan yang namanya penderitaan, derita. Tetapi apakah semua yang dialami, pergumulan, permasalahan dengan berbagai macam tekanannya dan juga dengan berbagai macam risikonya, apakah penderitaan pergumulan itu dapat dikategorikan sebagai kutuk? Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kita mau belajar lebih dalam lagi mengenai apa itu kutuk. Nah, kutuk biasanya itu digunakan ketika seseorang mau merugikan kehidupan dari orang yang mendatangkan kerugian menurutnya di dalam kehidupannya. Kita bisa membaca di dalam Ayub pasal 31 ayat 30. Di situ dikatakan, "Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah." Jadi dalam penggalan Alkitab ini sudah terbiasa bahwa orang pada saat itu akan mengucapkan kutuk berupa sumpah serapah kepada orang-orang yang mendatangkan kerugian dalam kehidupan pribadi seseorang. Kemudian di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, seperti yang tadi kita sudah baca bahwa biasanya orang akan memberkati orang yang memberkati dirinya. Tetapi ketika dia menerima perlakuan yang tidak baik dari seseorang, maka orang itu akan dikutuk, disumpah serapahi. Jadi kutuk pada awal sejarah kehidupan umat manusia, khususnya dalam sejarah kehidupan umat Allah, kutuk merupakan hal yang biasa. Bagaimana kutuk itu biasa dipakai, diucapkan untuk mengutuk, untuk mendatangkan celaka ke dalam kehidupan seseorang yang dianggap merugikan. Dan kemudian kutuk juga dimaksudkan untuk menguatkan janji. Jadi ketika dahulu seseorang mau membuat janji, maka janji itu diteguhkan dengan mengucapkan sumpah kutuk. Misalnya Nehemia pasal 10 ayat 29. Di situ firman Tuhan berkata, "Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa,
hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami serta segala peraturan dan ketetapannya. Jadi untuk menguatkan janji, maka orang atau sekelompok orang biasanya akan sama-sama mengucapkan sumpah kutuk. Ya, jadi kutuk di sini dimaksudkan untuk menguatkan bahwa mereka akan bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu hal, kesepakatan bersama. Yang di dalam kitab Nehemia dari ayat yang baru saja kita baca, di situ bagaimana umat Allah mengucapkan sumpah kutuk bahwa mereka akan setia untuk melakukan perintah Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, biasanya kutuk juga digunakan untuk menjamin kebenaran dari kesaksian yang diberikan oleh seseorang. Misalnya, Keluaran 22 ayat 10-12. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu, atau seekor domba, atau binatang apapun, dan binatang itu mati, atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jadi kutuk biasanya dipakai oleh seseorang untuk meneguhkan kesaksian yang diberikan olehnya. Nah, dalam ayat firman Tuhan tadi kita sudah melihat bagaimana seseorang akan diperintahkan atau dimintakan untuk mengucapkan sumpah kutuk bahwa dia tidak merugikan orang lain dalam hal harta yang dititipkan atau dipercayakan. Nah, di dalam perjalanan kehidupan umat Allah, Allah juga sering mengucapkan kutuk atau menyampaikan kutuk. Nah, kutuk yang diucapkan oleh Allah itu bukan berdasar karena Allah membenci umat manusia, umatnya, orang-orang pilihannya, tetapi Allah mengucapkan kutuk. Allah menyatakan kutuk kepada umatnya atau orang pilihannya itu dikarenakan apabila ada kelompok umatnya atau seseorang, pribadi seseorang itu menjadi tidak lagi setia kepada Allah. Kita bisa melihat di dalam Bilangan 5 ayat 21, kemudian ayat 23 dan ayat 24. Dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada selai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Jadi Tuhan menyatakan kutuk dan mendatangkan penderitaan di dalam kehidupan seseorang yang membelakangi Tuhan atau mengkhianati Tuhan atau menjadi tidak setia terhadap Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan umat Allah kita bisa melihat bahwa ketika umat Israel diikat Allah dalam perjanjiannya, perjanjian ini bisa dikatakan sebagai perjanjian kutuk dari Allah. Sebab kenapa? Ketika perjanjian ini mau disahkan, maka ada ajakan dari Allah yang disampaikan melalui perantaran Nabi Musa kepada bangsa Israel bahwa apabila mereka setia di dalam perjanjian dengan Tuhan, hidup sesuai dengan hukum yang mengikat, yang menjadi aturan rumah tangga dari perjanjian Allah ini, maka mereka akan diberkati. Sebaliknya ketika mereka tidak menjadi setia, maka akan ada segala kutuk yang menimpa kehidupan umat Allah, baik secara komunal maupun pribadi lepas pribadi yang menjadi tidak setia. Jadi perjanjian Allah ini disertai dengan adanya berkat dan juga adanya kutuk. Berkat bagi mereka yang taat, kutuk bagi mereka yang tidak taat. Dan kita melihat bahwa Israel sebagai umat pilihan Allah akhirnya sesuai dengan kesaksian dari kebenaran firman Tuhan, seringkali menjadi tidak setia dan mengkhianati Tuhan. Mereka tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang harus mereka sembah dan mereka layani di sepanjang kehidupan mereka. Tetapi mereka melakukan sinkretisme. Artinya mereka bukan hanya menyembah Allah Adonai, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi mereka juga menyembah ilah-ilah asing yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, maka nyatalah bahwa manusia sungguh-sungguh berdosa di hadapan Allah dan sulit untuk menjadi setia kepada Tuhan. Maka kutuk itu datang menghampiri dan terjadi di dalam kehidupan umat Allah. Bahkan di dalam kehidupan umat Allah, mereka harus mengalami penderitaan demi penderitaan. Nah, melihat keadaan seperti ini, maka Rasul Paulus di dalam
kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-10, di situ dikatakan karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dalam sejarah kehidupan umat Allah, dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, mereka menjadi tidak setia dan oleh karena itu mereka menerima kutuk. Kutuk yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka Yesus datang sebagai juru selamat untuk mengambil kutuk itu menjadi terkutuk, digantung di atas kayu salib. Sehingga kutuk dosa itu tidak lagi menimpa atau ada di dalam kehidupan umat Allah, umat yang percaya. Seperti yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Perkataan firman Tuhan yang dituliskan oleh atau yang diucapkan oleh Rasul Paulus ini dikutip dari kitab Ulangan pasal 21 ayat 23 yang berbunyi, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang digantung terkutuk oleh Allah, dan seterusnya. Jadi dalam sejarah kehidupan umat Allah, kutuk itu menjadi sesuatu yang tidak asing sebenarnya. Dari awal kita sudah melihat di dalam kitab suci kita, pada kitab Kejadian, di pasal-pasal yang pertama, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka dia membawa dirinya untuk hidup di dalam kutuk. Allah mengutuk iblis dan juga Allah mengutuk manusia yang pertama. Nah, ketika Tuhan juga hendak menyelamatkan seluruh umat manusia dengan memilih orang pilihan yang akan dijadikan sumber atau menjadi cikal bakal dari satu bangsa pilihan, maka Allah mengucapkan janji bahwa Allah akan memberkati orang yang memberkati dia, Allah akan memberkati orang yang memberkati Abram, dan Allah akan mengutuk orang yang mengutuk Abram. Dan ketika umat Allah, yaitu bangsa Israel, diikat dalam satu perjanjian supaya dengannya melalui bangsa ini Allah menurunkan juru selamat, maka Allah membuat perjanjian itu di mana termuat berkat dan kutuk di dalamnya. Berkat bagi mereka yang taat untuk hidup di dalam perjanjian itu sesuai dengan aturan rumah tangganya yang tertulis, yaitu hukum Taurat, dan kutuk akan diterima oleh mereka apabila mereka menjadi tidak setia atau melanggar aturan rumah tangga itu, yaitu mereka tidak menuruti perintah dari hukum Taurat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjaga bangsa pilihan ini tetap berada di dalam perjanjiannya Tuhan. Dan kita melihat bahwa bangsa Israel menjadi tidak setia dan akhirnya mereka harus mengalami penderitaan yang menjadi kutuk dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia melalui bangsa pilihan, bangsa yang ada di dalam kutuk itu. Dan dia menyelamatkan, Yesus menyelamatkan, juru selamat ini menyelamatkan umat manusia dengan jalan menjadi kutuk. Karena ia mati, cara matinya itu melambangkan sebagai orang yang terkutuk. Jadi ketika Yesus menjadi kutuk, maka seluruh umat manusia, umat Allah, orang yang percaya bisa hidup di dalam berkat perjanjiannya Tuhan. Kita sudah memahami bagaimana kutuk di dalam sejarah kehidupan umat manusia dan umat Allah. Nah, yang menjadi menarik bahwa pada saat ini berkembang pemikiran atau pemahaman yang menyatakan bahwa kutuk keturunan itu masih berlaku. Benarkah kutuk keturunan itu masih berlaku? Sedangkan tadi di awal dalam sejarah perkembangannya kita sudah melihat bahwa Yesus dengan matinya di atas kayu salib sudah menyelesaikan kutuk dosa. Kutuk yang diakibatkan karena ketidaktaatan umat manusia, khususnya ketidaktaatan umat Allah. Namun, apakah di masa kini, masihkah orang percaya yang mengalami penderitaan di dalam kehidupannya itu hidup di dalam kutuk? Karena banyak orang percaya yang masih memakai ayat firman Tuhan untuk mengatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh umat Allah, oleh seseorang yang percaya, itu diakibatkan oleh karena kutuk, khususnya kutuk keturunan. Di dalam Keluaran 20 ayat yang kelima, di situ firman Tuhan berkata, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi ayat firman Tuhan ini sering kali dipakai oleh para pelayan Tuhan ketika mereka sedang coba
memberikan jalan keluar ketika mereka melakukan pelayanan pastoral kepada orang yang mereka layani. Bahwa ketika orang yang mereka melayani, konseli mereka itu sedang menghadapi masalah, seringkali mereka mengatakan bahwa masalah yang terjadi di dalam kehidupannya itu karena kutuk. Jadi dia harus menanggung ya akibat dari kesalahan yang diperbuat oleh orang tuanya mungkin. Nah, apakah benar demikian? Masih banyak juga ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwa kutuk keturunan itu memang ada. Misalnya Ulangan 28 ayat yang ke-18. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Sekali lagi, terkutuklah buah kandunganmu. Nah, seringkali ayat ini dipakai untuk menjustifikasi seseorang yang sedang mengalami masalah, bahwa memang sejak dia dikandung di dalam rahim ibunya, dia sudah terkutuk akibat kesalahan dari orang tuanya. Kemudian Ulangan 28 ayat yang 32, anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-41, engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu sebab mereka akan menjadi tawanan. Ayat yang ke-45, segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang kepada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Ayat yang ke-58 sampai 59 dari Ulangan pasal 28 berkata, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Nah, berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan ini yang sering dikutip, maka orang mengatakan bahwa seorang mengalami masalah itu diakibatkan karena kesalahan orang tuanya. Akibat kesalahan dari orang tuanya, maka anak-anaknya akan menanggung kutuk, yaitu akibat dari kesalahannya. Berbagai macam penderitaan, bahkan sakit penyakit. Nah, tidak jarang kita akan menemui para pelayan Tuhan yang menangani orang-orang sakit. Mereka mengatakan bahwa mereka yang sakit itu diakibatkan karena mereka menerima kutuk. Nah, benarkah bahwa kutuk itu masih berlaku bagi orang percaya pada saat ini, khususnya kutuk keturunan? Kalau kita membaca kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-18, di situ kita akan mendapat penjelasan dengan panjang lebar bahwa yang namanya kutuk keturunan itu sebenarnya tidak ada. Kutuk keturunan yang sering kali disampaikan kepada orang percaya bahwa kutuk keturunan itu masih berlaku dalam kehidupan mereka dengan mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, sebenarnya merupakan bentuk kesalahpahaman dari pembacaan terhadap teks Alkitab. Dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-18, jelas di situ firman Tuhan berkata bahwa kesalahan bapa itu akan ditanggung oleh bapa itu sendiri dan tidak ditanggung oleh anak-anaknya. Jadi setiap orang yang berbuat salah, kepada mereka lah mereka akan menanggung akibat dari kesalahan mereka. Kepada mereka lah kutuk itu akan diberikan. Jadi setiap orang akan menanggung akibat dari kesalahan yang dibuat oleh dirinya masing-masing. Jadi sampai pada saat ini sebenarnya di dalam sesuai dengan kesaksian Alkitab, bahkan kesaksian dari kitab Perjanjian Lama, Nabi Yehezkiel, Tuhan tidak pernah membuat satu konsep bahwa orang akan menerima akibat dari kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Anak tidak akan pernah menerima akibat dari kesalahan orang tuanya. Semua ini, kutuk keturunan ini hanya merupakan masalah salah dalam membaca dan juga mengartikan teks Alkitab. Keluaran pasal 20 ayat yang kelima dimaksudkan bahwa ketika umat Israel melakukan dosa mengkhianati Tuhan, maka perbuatan mereka itu bisa diikuti, diteladani oleh anak-anak mereka. Dan ketika anak-anak mereka mengikuti contoh kesalahan yang diperbuat oleh orang tuanya, maka gaya hidup seperti ini akan terus-menerus menurun sampai kepada keturunan-keturunan berikutnya. Apabila mereka tidak bertobat, cepat-cepat berbalik kepada Allah, maka seluruh kehidupan dari umat Israel, orang tuanya sampai kepada keturunannya, bahkan keturunan yang keempat atau yang ke-10, itu akan hidup membelakangi Tuhan dan membuat diri mereka menjadi celaka sendiri. Dari penjelasan Yehezkiel pasal 18,
kutuk keturunan sebenarnya tidak ada. Jadi Allah memaksudkan supaya setiap orang jangan membiasakan satu kehidupan yang salah itu bertumbuh di tengah-tengah keluarga. Tetapi jika mereka membelakangi Tuhan, tidak menjadi tidak setia terhadap Tuhan, mengabaikan perintahnya, maka Tuhan menyuruhkan supaya mereka untuk bertobat. Sebab Allah tidak pernah menginginkan kematian dari seseorang. Hal ini dapat terbaca di dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 32. Di situ firman Tuhan berkata, "Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup." Jadi Tuhan menghendaki pertobatan dari seseorang. Supaya apa? Dia tidak mencelakakan kehidupannya. Jadi kutuk keturunan itu tidak berlaku bagi orang percaya. Yesus telah mati di atas kayu salib, menjadi terkutuk untuk menyelesaikan permasalahan dosa di antara umat manusia dan juga Allah. Manusia menjadi tidak setia sehingga mencelakakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia dituntut oleh Tuhan untuk bertobat supaya mereka tidak menjadi celaka, tidak menerima kutuk, sebaliknya menerima berkat penyertaan pemeliharaan daripada Tuhan. Jadi, sekali lagi, kutuk tidak berlaku lagi sebab Kristus telah memerdekakan orang yang percaya. Kristus telah memerdekakan mereka yang menerima karya salib Kristus di dalam kehidupannya dengan menjalani satu kehidupan yang baru di dalam pertobatan, meninggalkan dosa dan menjadi setia sebagai hamba-hamba kebenaran. Semoga kebenaran yang kita pelajari, yang kita bahas pada kesempatan kali ini membawa satu pemahaman yang baru di dalam kehidupan kita. Allah sangat mengasihi kita, oleh karena itu mulailah hidup untuk mengasihi Allah. Setia hidup dalam pertobatan. Tuhan memberkati.